Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara instalasi Minecraft Education. Ini adalah salah satu tugas dalam pelatihan Office 365 level 200. Baik, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, kita harus mempersiapkan master aplikasinya, di mana ini sudah saya siapkan. Langkah pertama itu adalah kita bisa klik kanan maupun klik 2 kali. Nah, sekarang saya akan mencoba yang klik kanan, kemudian klik Run Administration. Baik, kita klik Yes. Kemudian kita pilih bahasa. Nah, kita bisa memilih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dimana kalau kita ingin mempermudah, ingin cepat familiar menggunakan aplikasi ini, tentu mungkin saya akan memilih bahasa Indonesia saja. Selanjutnya klik Next. Langsung kita ikuti saja, cukup mudah. Nah, di sini ini ada beberapa panduan, di mana panduan ini kita diminta untuk menerima perjanjian dalam aplikasi ini. Tentu akan saya klik saya menerima, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini aplikasi yang sudah kita install nanti akan tersimpan di folder C, program file. Kalau kebetulan laptop saya itu spesifikasinya adalah 86 bit, maka akan tersimpan di sini. Baik, ini tidak usah saya otak-atik. Kemudian saya klik selanjutnya. Nah, di desktop ini kita centang apabila aplikasi tersebut akan muncul di desktop kita, maka akan kita centang. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian menginginkan aplikasi tersebut tidak di desktop, maka kita biarkan saja. Nah, karena saya kepingin supaya cepat mudah menggunakan Minecraft Education tersebut, maka saya akan klik centang. Ini sudah saya centang, kemudian klik selanjutnya. Nah, klik install. Kita tunggu Bapak Ibu. Lama dan tidaknya proses instalasi itu tergantung kepada kapasitas dari aplikasi yang akan kita install. Nah, untuk Minecraft Education ini kapasitas memorinya adalah 317 kalau saat kita install. Jadi tentu membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan proses instalasi tersebut. Kita tunggu sampai selesai, Bapak Ibu. Baik, ini sudah selesai. Saya melakukan instalasi, kemudian klik selesai. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul di ini sudah selesai. Nah, di sini kita diminta Bapak Ibu sekalian diminta untuk memasukkan akun kita. Nah, di antara akun-akun saya ini barangkali saya akan memilih akun yang guru inovatif. Kenapa akun guru inovatif? Karena akun guru inovatif ini adalah salah satu akun yang kita gunakan dalam pelatihan ini. Klik next. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password kita.
Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini berarti saya sudah masuk ke aplikasi Mindscribe dengan menggunakan akun guru inovatif saya, yaitu thekirul@guruinovatif.com. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini sampai batas ini tentu kita diminta untuk melakukan beberapa hal, yang mana beberapa hal tersebut agar kita dapat memainkan aplikasi Minecraft dengan baik. Nah, langkah pertama yang akan kita atur itu ketika posisi aplikasi berada di sini, kita setting dulu skin ya. Ini saya adalah, nah, apakah kalau saya menginginkan profil atau bentuk yang berbeda, maka kita klik ini. Nah, kita di sini ada pilihan Bapak sekalian, mau bentuknya seperti apa, tentu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kemauan kita yang kita pilih. Baik, saya akan mencoba salah satu skin yang barangkali sesuai dengan keinginan saya. Saya coba ini. Nah, ini kita klik konfirmasi. Kemudian setelah kita klik konfirmasi, kita masuk ke pengaturan. Ini ada beberapa menu, di mana menu-menu ini tentu sebelum kita menggunakan aplikasi atau kita memainkan aplikasi Minecraft, itu tentu harus ada beberapa hal yang kita atur. Sebagai contoh, kita keyboard. Ini keyboard ini adalah keyboard yang nanti akan menjadi petunjuk dalam kita memainkan aplikasi. Karena idealnya kalau kita memainkan aplikasi, tentu kita menggunakan tombol-tombol dalam keyboard tersebut. Nah, ini diantaranya ini tombol 1, ini tombol 3, tombol 2 dan sebagainya. Baik, ini saya rasa tidak perlu kita setting. Ini sudah cukup. Kemudian kita klik berikutnya pengontrol. Ya, secara default ini sudah teratur semuanya, memudahkan kita untuk memainkan game tersebut. Kemudian saya langsung ke profil mungkin. Nah, ini saya tidak perlu ganti akun. Ini aktifkan single on, gunakan data seluler. Saya rasa tidak, Bapak-Ibu sekalian, cukup sampai sini. Kemudian kita kembali. Saya rasa sudah ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini sampai batas ini Bapak-Ibu, kita sudah bisa menggunakan game ini, tetapi ini masih kita gunakan secara sendiri. Nah, bagaimana memainkan game ini secara bersama-sama atau kolaborasi, baik bersama siswa ataupun bersama teman-teman? Tentu ada aturan-aturan yang aturan-aturan yang kita buat atau tambahan aplikasi. Nah, di sini akan saya install kembali satu aplikasi lagi, di mana aplikasi satu lagi ini berguna apabila kita akan main bersama-sama, atau dalam istilah sekarang ini mabar atau main bareng. Main bareng ini kalau kita praktekkan di kelas, kita main barengnya itu bersama dengan dengan siswa kita atau dengan teman-teman guru yang lain. Ya, kita klik lagi mode classroom-nya. Di mana mode classroom ini kita gunakan, harus kita install, karena apabila kita main bareng-bareng maka aplikasi mode classroom itu harus ada. Kita klik, kita ikuti saja langkah-langkahnya, sudah jelas. Naik. Cukup mudah. Baik, saya akan kembali ke Minecraft-nya tadi. Nah, di sini kita bisa memainkan. Nah, sekarang bisa memainkan, di sini ada beberapa tampilan atau ada beberapa menu,
Dimana menu yang pertama itu adalah lihat dunia saya. Ini ada beberapa template yang sudah kita buat tentunya. Terus yang kedua, lihat perpustakaan. Lihat perpustakaan itu adalah beberapa template atau tampilan yang bisa kita pilih salah satunya yang akan kita gunakan sebagai media atau sebagai ruang tempat kita bermain atau tempat kita mengeksplor permainan-permainan yang baik secara persorangan maupun secara bersama-sama. Terus yang berikutnya buat baru. Buat baru kita diminta untuk membuat baru, ya, membuat baru apa namanya buat baru dalam istilah Minecraft, buat baru. Atau pilihan yang berikutnya bergabung ke dunia. Bergabung ke dunia itu apabila kita main bareng. Kita main bareng baik sesama guru maupun bersama peserta didik. Maka menu yang akan kita gunakan adalah bergabung ke dunia ini. Baik, sekarang saya akan klik buat baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Baru atau template ada dua pilihan, baru dan template. Maksudnya baru, kita sendiri yang akan menyeting tampilan-tampilan ataupun ruang atau what yang akan kita gunakan sebagai media kita bermain. Yang berikutnya, template. Template ini berarti sudah tersedia dan kita tinggal memainkan. Nah, sekarang saya coba klik yang baru. Nah, di sini nama word-nya atau nama apa namanya ruang barunya itu apa? Misalnya kita kasih nama latihan saja ya. Latihan Minecraft. Terus ada dua pilihan, mode permainan default, bertahan hidup dan kreatif. Kita pilih yang mudah saja dulu karena kita masih tahap belajar. Terus kesulitan kita yang mudah saja dulu, semua serba yang mudah. Leverage untuk pelajar yang tergabung ke duniamu. Ini kita pilih pengunjung atau anggota. Ini kalau pengunjung berarti siapapun nanti bisa bergabung dengan kita, tapi kalau anggota adalah yang satu tenan atau satu apa namanya satu akun dengan kita, yaitu di Guru Inovatif. Kita lihat saja jenis dunia, apakah datar atau tak terbatas. Ini mungkin bisa kita pilih salah satu. Kita bisa memilih datar, bisa memilih tak terbatas maupun tua. Ini kita pilih yang datar saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Sudah cukup Bapak Ibu. Sekarang coba kita mainkan. Nah, ini sudah ada petunjuk. Nah, ini ruang yang kita apa namanya? Yang kita pilih seperti ini. Petunjuknya W itu adalah maju, S kembali, A kiri, D kanan, space itu lompat, space 2 kali mulai terbang, E persediaan, terus C pembuat kode, dan shift itu menyalip. Coba saya akan maju Bapak Ibu. Akan maju, kalau kita akan menjelajahi. Nah, ini tentunya kalau mainkan seperti ini harus 2 jari Bapak Ibu. Artinya jari kanan idealnya itu menggunakan apa namanya? Menggunakan mouse, dengan jari kiri memainkan keyboardnya ya. Nah, coba kita mainkan.